Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Di akhir ayat ini Allah menyatakan bahwa Nabi bil mu'minin raufur rahim. Terhadap orang mukmin Nabi itu rauf rahim. Apa artinya rauf? Apa artinya rahim? Ya, secara makna barangkali dalam bahasa Indonesia sama. Rauf penyayang, rahim penyayang. Ada yang menerjemahkan rauf pemurah, rahim penyayang. Ada yang menerjemahkan rauf penyantun, rahim penyayang. Itu edisi bahasa Indonesia. Entah diterjemahkan dengan apa, yang terpenting kita paham apa maksud keduanya. Rauf maknanya sama dengan rahim, tetapi kadarnya lebih tinggi. Kadarnya lebih tinggi. Para ulama menjelaskan rahim, seseorang menyayangi orang lain, apa yang dia berikan, apa yang dia perlakukan, bagaimana dia bersikap, semuanya tidak ada yang tidak disukai. Untuk kebaikan-kebaikan dan semuanya disukai. Kalau rahim, seseorang menyayangi kawannya, demi kebaikan kawannya, kadang-kala dicubit, kadang-kala disentil, kadang-kala dimarahi, tapi demi kebaikan kawannya, demi kebaikan orang lain. Nah, ini rahim, menyayangi orang lain, tetapi di dalam bentuk menyayanginya itu kadang-kadang dengan perkara yang tidak disukai, tapi demi kebaikan. Tapi kalau rauf, bentuk menyayanginya dengan perkara-perkara yang semuanya disukai. Contoh yang lain, dokter ada kalanya rauf, ada kalanya rahim. Dua pasien yang menderita penyakit yang sama. Untuk pasien A, dokter itu ngasih obatnya nggak ada yang pahit, yang manis-manis, yang enak-enak, dan nggak disuntik sebagai upaya biar dia sembuh. Kepada si B, dokter ini ngasih obat selain yang manis juga pahit, juga disuntik, sakit, juga demi kebaikannya. Nah, kepada si pasien A, dokter ini rauf. Kepada si pasien B, dokter ini rahim. Nah, kita kepada anak-anak kita kadang-kadang rauf, kadang-kadang rahim. Demi kebaikan anak-anak kita, kadang-kadang kita tidak berbuat dengan sesuatu yang dia tidak sukai demi kebaikannya. Suatu ketika kita berbuat sesuatu dengan yang dia tidak sukai juga demi kebaikannya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan perbedaan rauf dan rahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun. Pezina lelaki dan pezina perempuan, cabuklah masing-masing 100 kali, dan jangan kalian bersikap ra'fah kepada mereka. Ra'fah ini masdar dari apa? Ra'fah masdar dari apa? Rauf. Jangan bersikap ra'fah kepada mereka. Berarti bersikapnya apa di sini? Jangan bersikap ra'fah kepada mereka. Cambuk, jangan ra'fah. Berarti bersikap apa? Rahmat. Berarti bersikap rahmat, mencambuki demi kebaikannya biar tobat.
Ini kan demi kebaikannya, tetapi yang diberikan sesuatu yang tidak disukai. Dicambuk disukai apa tidak? Dicambuk sesuatu yang tidak disukai, tapi demi kebaikannya. Makanya Allah berfirman, wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Jangan kalian mensikapi ra'fah kepada keduanya. Berarti diperintahkan bersikap rahmat, cambuk demi kebaikannya. Nah, ini perbedaan Rauf dan Rahim. Nabi kepada umatnya ada kalanya Rauf, ada kalanya Rahim. Ada kalanya Rauf, ada kalanya Rahim, sesuai dengan keadaan. Ketika butuh Rauf maka sebagai Rauf, ketika butuh Rahim maka sebagai Rahim. Sedikit kita lebarkan, berarti manusia memiliki nama dan sifat yang sama dengan nama Allah. Iya, Allah punya nama Rauf Rahim. Nabi dikatakan punya nama Rauf dan Rahim, berarti sama. Iya sama. Tetapi Rauf dan Rahimnya Nabi tidak sama dengan Rauf dan Rahimnya Allah. Allah alim, manusia juga alim. Allah maha berilmu, manusia juga maha berilmu. Tapi tentunya berilmunya manusia tidak sama dengan berilmunya Allah. Kalau kita sudah memahami seperti ini, apa susahnya untuk menerima ayat ketika Allah berfirman dirinya punya dua tangan. Loh, kok punya dua tangan? Allah bilang punya dua tangan, sama seperti kita. Allah punya dua tangan, manusia punya dua tangan. Dua tangannya Allah tidak sama dengan dua tangan manusia. Apa susahnya? Apa susahnya? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Allah turun, manusia turun dari mimbar, turun dari pohon kelapa. Gimana Allah turun? Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya manusia. Sederhana sekali sebenarnya. Cuma mereka membuat ribet sendiri di dalam memahami Al-Quran. Jadi mereka sendiri yang membuat ribet. Sebenarnya kalau kita membaca ayat ini, siapa yang mengatakan Nabi itu Rauf dan Rahim? Siapa? Allah. Allah menyatakan Nabi Rauf dan Rahim, padahal Rauf dan Rahim adalah nama Allah. Iya, jelas Rauf dan Rahimnya Allah tidak sama dengan Rauf dan Rahimnya Nabi. Rauf dan Rahimnya Nabi tidak sama dengan Rauf dan Rahimnya Allah. Tentang ayat 128, Nabi bersabda yang maknanya, perumpamaanku di hadapan kalian, maksudnya umatnya, adalah seperti orang yang ngibas-ngibasin serangga yang mendatangi ke api yang terang. Dikibas-kibasin biar serangganya jangan jatuh ke api. Soalnya serangga itu senang ada terang-terang, tapi ada kemudian jatuh kebakar mati. Maka dikibas-kibasin sama orang itu. Nah, demikian juga aku. Kalian aku tarik tangannya, tangan kalian aku tarikin biar tidak jatuh ke jurang, tapi kalian sendiri yang melepas genggamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sangat sayang kepada umatnya, Raufur Rahim.